Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin yang akan dibahas pada siang hari ini, yang bermateri teks eksplanasi. Apakah anak-anak ada yang tahu teks eksplanasi itu? Baik, kalau tidak ada, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya, dan dapat terjadi di sekitar kita. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk diamati dan dirasakan saja, tetapi juga kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya segi mengapa atau bagaimana terjadinya kejadian itu atau kejadian tersebut. Yang selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur. Apakah anak-anak bisa menyebutkan ketiga struktur teks eksplanasi itu? Kalau tidak ada, Bapak akan sebutkan saja. Yang pertama itu pernyataan umum, berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Yang selanjutnya, teks eksplanasi itu ada 4 ciri-ciri. Apakah anak-anak bisa menyebutkan salah satu saja dari keempat ciri-ciri teks eksplanasi? Kalau tidak ada, saya akan melengkapi. Kalau tidak ada yang tahu lagi, Bapak akan melengkapi keempat ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu, jika dilihat dari strukturnya, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas di dalam teks tersebut. Yang selanjutnya, kaidah bahasan teks eksplanasi. Ada 6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apakah anak-anak bisa menyebutkan semuanya? Kalau tidak ada, Bapak akan menyebutkan ke-6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal-hal umum, bukan peristiwa manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, dan lainnya. Yang kedua, memungkinkan memakai istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Yang keempat,
menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sebelum, pertama, sehingga, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat positif dalam penggunaan teks eksplanasi. Yang keenam, eksplanasi ditulis guna membuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan secara klausal itu benar-benar ada. Baik pertemuan pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anak belajar sendiri di rumah tentang teks eksplanasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.